tetap nggak dibagi artinya Bu. Misalnya kita punya 30 nih, tapi Mm-mm. utangnya Mm-mm. itu 80 gitu Bu. Oke. Jadi yang 20 itu dibagi apa enggak? Yang 20 itu buat nutupin ini dulu, nutupin utangnya dulu, liabilities dulu. Jadi Nah, utangnya dari 80 itu dibayar turun. 20 dulu Ya, gitu. turun Oh jadi iya. 60. Terus nanti tahap berikutnya dapat uang lagi buat nutup liabilities lagi gitu. Dan seterusnya sampai utangnya itu nggak ada. Maksudnya utang kepada pihak luar Ketiga. maupun ke uh, kreditur si mitra itu gitu. Kreditur yang merupakan mitra gitu. Oh begitu Bu. Kalau Mm-mm. kalau misalnya ini Bu, kalau misalnya udah nggak ada utang nih Bu. Mm-mm. Habis itu, tapi kalau alokasi potensi kerugian gitu Bu, terus misalnya ada 4 mitra. Nah, Mm-mm. yang 2 mitra itu jadi tidak solvent gitu Bu. Mm-mm. Mm-mm. Itu Mm-mm. kan dibagi yang ke yang lain, ke yang solvent itu yang 2 orang itu kan Bu. Betul. Mm-mm. Nah, misalnya tidak solventnya itu lebih tinggi daripada solvent yang 2 mitra lain itu gimana Bu jadinya? Jadi tidak solvent semua gitu Bu. Nggak solvent semua. Jadi yang dua negatif gitu ya Ian ya. Iya Dua Bu. negatif, terus dua yang lain itu positif Iya Bu. saldonya. Cuman apa namanya? Memang saldo positifnya itu lebih rendah Iya daripada Bu. saldo negatifnya gitu ya. Iya Nah, Bu. bagaimana nanti penanggungan apa namanya saldo negatifnya ke mitra yang bersaldo positif? Ya, itu kalau menurut saya sih sampai si mitra itu, yang mitra positif itu jadi nol gitu. Nah, Kalau mitra yang positif udah jadi nol? nah berarti kan masih ada sisa negatif nih. Iya Bu. Nah, defisiensi ya. Nah, kalau kayak gitu berarti em, tunggu, defisiensi ya. Hmm, mungkin akan ya berarti kan si mitra yang positif ini kan sebetulnya juga secara pribadi kan juga tidak solvent ya, Ian ya. Asumsinya kan. Asumsinya kan semua mitra itu tidak solvent secara pribadi gitu kan. Cuman sekarang yang mempengaruhi adalah saldo modal positif atau negatif di persekutuan itu. Nah, kalau ternyata saldo mitra positif itu udah nol, tapi masih ada sisa negatif gitu ya di modelnya dua mitra yang saldonya negatif itu, berarti mereka nggak akan dapat pembagian modal lagi, Ian. Gitu. Berarti liabilitasnya juga lebih tinggi ya daripada asetnya. Apa mitra itu negatif karena pembagian kerugian saat penjualan aset non kas? Iya Bu, kan pas save payment itu kan ada Mm-mm. alokasi potensi gitu kan Bu. Mm-mm. Nah itu pas dialokasikan yang 2 ini masih positif, sedangkan yang 2 negatif. Tapi begitu bagi yang negatif ini, yang positif jadi kayak nggak jadi negatif juga karena yang negatif 2 orang ini misalnya tidak solventnya 70.000, sedangkan yang di total itu yang positifnya yang 2 orang cuma 50.000 gitu Bu. Hmm. Berarti artinya nggak ada pembagian kas kepada mitra manapun kalau kayak gitu ya? Iya Bu. Oh Mm-mm. gitu. Mm-mm. Iya, tapi kan berarti liabilitasnya ke pihak luar udah dibayar gitu kan, Ian ya. Yang penting itu sih kas Oh yang iya. ada, berapapun kas yang ada itu digunakan untuk membayar yang nomor satu itu liabilitas ke pihak luar gitu. Kalau misalnya dari situ ternyata masih udah nol gitu ya, udah nggak ada kas, nah berarti ya udah nggak ada pembayaran ke mitra-mitra yang lain gitu. Jadi Bu, kalau misalnya belum selesai bayar utang artinya nggak usah bikin save payment atau gimana Bu? Hmm, gimana maksudnya? Kan misalnya utangnya masih tersisa tuh Bu. Jadi tetap bikin schedule save paymentnya atau enggak? Oke, sebentar. Saya cek lagi ya, save payment. Saya izin share screen ya, supaya lebih jelas nantinya. Ini kan ya, Ian ya. Iya Bu. Mm-mm.
Nah, di sini coba contoh yang pertama ya. Ini adalah statement of partnership liquidation, berarti ini sudah realisasi gitu ya. Yang ini safe payment schedule. Nah, tadi pertanyaan Ian itu diarahkan ke sini gitu ya. Nah, kalau seperti itu, jadi negatif dari sini udah negatif apa belum, Ian? Pertanyaannya, atau udah sampai di sini yang negatif? Pas ini Bu, yang setelah possible loss on Host, non cash itu jadi 2 orang negatif, 2 orang positif gitu. negatif, yang 2 orang positif. Nanti saldo 2 orang ini di sini nggak ada sih ya. Iya, nanti di sini berarti dibagi ya. Waktu di sini nanti dibagi ke saldo yang positif. Nah, kalau misalnya masih kurang yang negatif, berarti di sini negatif, terus yang 2 ini 0 gitu kan. Nah, itu berarti tidak akan ada pembayaran kepada mitra manapun untuk tahap yang di sini. Gitu. Nah, namun itu nah, output dari si safe payment itu kan ada di sini ya, Ian ya. Iya Bu. Yang di sini berarti nanti 0 Oh, 0 gitu. semua. 0 semua. Lalu kalau yang untuk kreditur di sini itu tetap akan dibayarkan sesuai dengan kas yang tersedia seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya misalnya apa tadi liabilitasnya lebih tinggi, yang tadi nggak perlu bikin safe payment kayak gimana ya? Tolong diulang. Yang itu Bu, kalau misalnya kita punya liabilitas misalnya di sini 580 tapi kita baru bisa bayar yang 500 gitu Bu. Jadi masih ada liabilitas yang lain misalnya notes payable gitu 80 tersisa. Nah, itu kita nggak punya uang kas yang cukup untuk membayarnya. Misalnya kas kita cuma Oh. 30 gitu Bu. Iya, berarti kalau seperti itu nggak perlu ada ini ya. Nanti berarti Ian nggak perlu bikin safe payment. Nanti di sini 0 semua gitu, Ian. Oh, Jadi diberi begitu. keterangan bahwa kas yang tersedia di tahap ini digunakan seluruhnya untuk membayar si kreditur. Gitu. Baik, Bu. Tapi kalau misalnya dibilang tersisa 10.000 artinya uang yang 30 itu dikurangin 20 ya Bu untuk nyicil utangnya gitu jadi tinggal 60 gitu. Iya, yang 10.000 itu kan ini ya, apa namanya, yang ditahan gitu ya, Ian Iya ya, Bu. untuk menghadapi contingency. Iya, yang dibagikan atau yang dibayarkan itu 20, nanti lanjut lagi ke apa namanya, fase berikutnya gitu, Ian. Oh, Tahap iya Bu. berikutnya. Makasih Bu. Siap sama-sama, Ian. Mungkin satu lagi sebelum kita ke materi hari ini, boleh? Bu, mau tanya Bu. Silahkan, siapa ini? Nabila Bu. Silahkan, Nabila. Mau mastiin aja Bu, ini kalau misalnya ada cash yang ditahan untuk kontingensi, terus udah pembubaran likuidasi akhir, itu berarti nggak di balance-nya nggak usah ada sisanya kan ya Bu? Langsung 0 aja kan ya Bu? Iya, berarti si contingency itu artinya kan tidak terpakai gitu ya. Kalau Ya. memang sampai akhir likuidasi dia tidak terpakai, ya dia akan didistribusikan ke mitra gitu. Iya, sama satu lagi Bu, apa namanya, yang jurnal, kalau misalnya ada liquidation expense, itu jurnalnya itu kapital pada expense pada cash atau boleh langsung cash aja Bu? Jurnal kalau ada beban likuidasi ya. Ya. Membayar beban likuidasi langsung di sini, Nabila. Capital cash. Oh, ya udah, terima Iya, kasih Bu. sama-sama. Kalau nanti, oh ya teman-teman, jika nanti mengerjakan soal likuidasi ya, baik itu persekutuan maupun perseroan, karena di sini kita fokusnya adalah likuidasi, maka kita tidak boleh menggunakan akun itu, akun income statement. Jadi akun-akun yang ada di sini hanya akun di neraca. Coba kita lihat ya. Di sini capital loan gitu ya kan, sama-sama di neraca. Kemudian di sini capital goodwill neraca, cash AR neraca gitu ya. Jadi semuanya itu merujuk ke akun-akun di neraca. Apabila ada pendapatan ataupun beban, nah itu langsung dialokasikan ke capital masing-masing partnernya gitu. Ya. Jadi nggak boleh tuh muncul expense lagi nggak. Karena kan sudah dilikuidasi ya, income statement itu kan sebetulnya
fungsinya adalah untuk melaporkan performance operasional dari perusahaan. Nah, sekarang perusahaan atau persekutuan itu kan sekarang dilikuidasi nih, berarti kan dia otomatis tidak boleh mengerjakan operasi bisnisnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh tuh nyentuh akun di income statement. Yang kita gunakan hanyalah akun-akun yang ada di neraca. Seperti itu, Nabila. Terima kasih, Bu. Siap, sama-sama. Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan via WAG ya. Atau nanti kalau di akhir kelas masih ada waktu juga boleh. Cuman sekarang saya mau ngejar waktu buat materi kita hari ini ya, teman-teman. Oke, baik. Ini PPT-nya sudah saya share ke LMS. Nanti silahkan teman-teman bisa download juga ya dari situ. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pembubaran perseroan ya. Jadi kemarin kita udah belajar pembubaran persekutuan. Sekarang kita belajar ke pembubaran suatu perusahaan gitu ya, atau badan usaha yang sifatnya lebih kompleks daripada persekutuan. Nah, kompleksitasnya itu terjadi karena si perseroan ini dimiliki oleh publik gitu ya, atau dimiliki oleh banyak orang di mana kepemilikannya tersebut direpresentasikan dalam bentuk kepemilikan saham. Dan proses likuidasi pun juga akan kompleks kalau perseroan itu merupakan perusahaan terbuka. Jadi kalau teman-teman lihat itu ya, nama perusahaan belakangnya TBK, itu artinya saham dari perusahaan tersebut diperjualbelikan dalam bursa saham BEI. Gitu. Jadi kepemilikan dari perusahaan tersebut itu sangat luas gitu intinya. Nah, bagaimanakah cara perusahaan atau perseroan yang demikian ini dalam proses likuidasinya? Bagaimana cara pembagian atau penghitungan untung ruginya, gitu ya? Bagaimana caranya pendistribusian? Misalnya kalau ada harta sisa likuidasi kepada para pemegang sahamnya atau pemiliknya. Nah, itu yang akan menjadi fokus diskusi kita pada hari ini. Oke. Ini agendanya, pengantar, kemudian ada proses likuidasi, dan terakhir latihan soal. Nah, sebagai pengantar, saya akan mulai dari salah satu penyebab suatu perseroan itu dilikuidasi, gitu ya. Salah satunya karena alasan insolvensi atau pilot, gitu ya, tidak solvent, gitu ya. Nah, tidak solventnya ini atau insolvensi ini ternyata ada dua jenis nih. Kita jangan miskonsepsi ya, bahwa insolvensi itu sebetulnya nggak melulu pilot gitu. Kalau biasanya kan insolvent berarti dia pilot nih gitu ya. Padahal sebetulnya insolvensi ini punya dua jenis. Yang pertama adalah equity insolvency dan yang kedua adalah bankruptcy insolvency. Equity insolvency merupakan ketidakmampuan suatu perseroan untuk melakukan pembayaran hutang pada waktunya. Nah, apabila perusahaan atau perseroan berada dalam kondisi equity insolvency seperti ini, maka sebetulnya perseroan tersebut bisa menghindari terjadinya kebangkrutan. Gitu. Bangkrut itu kan istilahnya perseroan tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi segala bentuk kewajiban keuangannya, gitu ya. Nah, apabila si perseroan ini masih dalam kondisi equity insolvency, artinya mungkin di periode ini atau tahun ini si perseroan itu memang banyak utang-utangnya yang masih belum dibayarkan. Nah, gitu ya, karena misalnya kondisi pandemi. Tapi dia masih punya harapan nih di tahun depan bahwa kondisinya sudah membaik sehingga dia bisa melakukan pembayaran atau penyelesaian atas semua kewajiban yang dimilikinya. Apabila ada pandangan seperti itu atau kemampuan seperti itu, maka si perseroan ini dapat menghindari terjadinya kebangkrutan melalui negosiasi langsung dengan para kreditor di tahun ini gitu. Jadi dia bilang ke para kreditornya, saya memang tidak solvent, keuangan kami tidak solvent karena kondisi pandemi. Kemudian dia mengajukan rencana restrukturisasi utang miliknya gitu. Apakah itu mengurangi bunganya atau menambah jangka pembayarannya, jatuh temponya gitu ya, atau bisa juga kalau misalnya kreditornya baik malah bisa mengurangi prinsipal dari utang perseroan tersebut. Nah, itu yang dinamakan equity insolvency gitu ya. Artinya dia masih perseroan itu ada dalam
ketidakmampuan pembayaran utang, namun kondisi tersebut sifatnya tidak permanen atau diperkirakan tidak permanen, gitu ya. Itu equity insolvency. Kemudian yang kedua adalah bankruptcy insolvency. Dia terjadi apabila si equity insolvency ini berlarut-larut gitu ya, sehingga total utang itu melebihi nilai wajar dari aset yang dimilikinya. Nah, apabila misalnya nih dari sini si kreditur itu sudah melakukan restrukturisasi utangnya, namun berkali-kali ketika si kreditur itu menagihkan kepada perseroan tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya, nah maka mungkin saja si perseroan tersebut berada dalam kondisi yang demikian ini. Nah, apabila suatu perseroan ada dalam bankruptcy insolvency, maka perseroan tersebut itu akan dilikuidasi atau dilakukan reorganisasi. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita dalam AKL 2 ya, perusahaan dalam kondisi bankruptcy insolvency ya. Jadi utang yang dimiliki oleh si perusahaan perseroan itu melebihi nilai wajar dari asetnya, diperkirakan melebihi nilai wajar dari asetnya gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari likuidasi. Nah, pekan depan kita akan belajar tentang reorganisasi. Nah, ini ada juga permasalahan ini ya, pemahaman mengenai likuidasi dan pilot. Nah, ternyata meskipun keduanya ini tampak mirip, nah, mereka ternyata memiliki perbedaan. Nah, di sini saya kutip definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang likuidasi. Likuidasi merupakan pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham. Jadi di sini perusahaannya sudah atau perusahaannya akan bubar gitu ya apabila berada dalam tahap likuidasi. Nah, kemudian kalau definisi dari pilot berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang, kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan perusahaan, debitur pilot itu perusahaan gitu ya, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Gitu. Jadi di pilot ini merupakan sita umum karena yang dilakukan oleh si kurator, gitu ya, kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Likuidasi dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum, sedangkan untuk kepailitan itu tidak dilakukan dalam pembubaran badan hukum dan tidak berakibat pada bubarnya badan hukum yang dipailitkan tersebut. Jadi meskipun pilot ini merupakan salah satu salah satu penyebab adanya likuidasi, tetapi tidak melulu apabila satu perusahaan itu pilot itu langsung bisa dilikuidasi. Nah, itu harus ada beberapa pemeriksaan gitu ya, sampai akhirnya si perusahaan yang pilot ini itu dinyatakan harus dilikuidasi. Gitu. Jadi, kalau pilot itu belum tentu likuidasi. Gitu ya. Jadi bedanya seperti itu ya. Jadi jangan mentang-mentang kita lihat ada perusahaan yang pilot, maka kita langsung berkesimpulan perusahaan tersebut akan dilikuidasi. Belum tentu demikian. Oke. Nah, untuk fokus kita lebih kepada likuidasi hari ini, sehingga di sini saya akan jelaskan lebih lanjut tentang aspek hukum likuidasi. Likuidasi perseroan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan. Di situ ada bab 10, nanti teman-teman kalau sudah download mungkin bisa lihat di bab 10, itu mengatur tentang likuidasi dari perseroan tersebut. Di sini saya ambilkan dua pasal yang saya anggap relevan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, pasal yang pertama itu adalah pasal 142. Dia mengatur tentang beberapa penyebab terjadinya pembubaran perseroan. Nah, penyebab yang pertama itu bisa pembubaran perseroan bisa terjadi karena adanya keputusan dari RUPS. RUPS Rapat Umum Pemegang Saham ya. Jadi di situ para
pemilik saham itu dikumpulkan suaranya gitu ya untuk mengambil keputusan strategik tertentu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu atau perseroan itu biasanya punya jadwal nih dilakukan RUPS. Itu. Jadi RUPS itu sebetulnya hal yang atau kegiatan yang reguler gitu ya di perseroan. Namun apabila di sini tujuannya adalah untuk likuidasi, nah biasanya yang diadakan itu adalah RUPS LB atau RUPS luar biasa. Gitu. Jadi di mana RUPS LB ini ya insidental aja gitu. Jadi dia tidak punya jadwal yang teratur sebagaimana yang dimiliki oleh RUPS. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan RUPS LB dan keputusan dalam RUPS LB tersebut menyatakan perseroan ini sebaiknya dilikuidasi, maka perusahaan dapat mengajukan likuidasi gitu ya ke pengadilan. Kemudian yang B atau yang kedua, likuidasi bisa terjadi karena jangka waktu berdiri perusahaan sebagaimana dalam anggaran dasar itu telah berakhir. Nah, ini biasanya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki misi khusus atau misi tertentu. Apabila misi khususnya itu sudah selesai, maka perseroan tersebut memang harus dibubarkan gitu ya, seperti yang dinyatakan dalam anggaran dasar mereka. Misalnya di sini kondisi masih pandemi gitu ya, terus misalnya supply vaksin di Indonesia misalnya itu lebih kecil daripada kebutuhannya gitu ya. Nah, maka bisa jadi tuh ada perusahaan berdiri gitu ya yang khusus digunakan untuk mensuplai vaksin. Jadi dia udah bikin peralatan gitu ya atau bikin pabrik yang khusus untuk memproduksi vaksin COVID-19. Nah, apabila nanti si COVID-19 pandemi ini sudah berakhir gitu ya, maka si perusahaan ini pun juga sudah tidak mensuplai vaksin yang diperlukan. Nah, kalau seperti itu, maka mungkin saja si perusahaan ini mengajukan pembubaran ke pengadilan, pembubaran perseroan ke pengadilan. Seperti itu. Jadi, dilihat apakah dalam anggaran dasarnya itu sudah dinyatakan atau ada pernyataan mengenai jangka waktu berdirinya perseroan atau tidak. Gitu ya. Kalau misalnya ada dan sudah mau jatuh tempo waktunya, nah itu bisa mengajukan likuidasi. Untuk alasan yang ketiga adalah berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, ini biasanya terjadi karena misalnya tadi ada perusahaan farmasi gitu yang ternyata dia itu melakukan produksi obat-obatan yang termasuk dalam daftar narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, kemudian dia mendistribusikan obat-obatan tersebut gitu ya. Jadi bisa jadi karena adanya kondisi atau operasi bisnis yang ilegal ini itu bisa ditetapkan oleh pengadilan bahwa sebaiknya perusahaan ini dibubarkan. Penyebab yang keempat, dengan dicabutnya kepailitan. Jadi pertamanya nih si perusahaan itu pilot, kemudian mengajukan pilot mengajukan kepailitan gitu ya. Kemudian ternyata dalam kurun waktu tertentu karena satu dan lain hal misalnya perusahaan atau pengadilan itu mencabut status pilot si perusahaan. Nah, namun ternyata setelah dicabut kepailitan tersebut, si perusahaan ini masih tidak mampu untuk membiayai atau menyelesaikan proses pembayaran utang-utangnya, sehingga memang harusnya si perusahaan ini dilikuidasi saja. Gitu. Jadi semua aset-asetnya dijual supaya cukup untuk membayar kewajiban miliknya. Gitu. Kemudian yang kelima, ini dikarenakan harta pilot perseroan yang telah dinyatakan pilot itu berada dalam keadaan insolvensi. Nah, ini terjadi misalnya suatu perusahaan atau perseroan dia dinyatakan pilot, kemudian dilakukan sita umum gitu ya atas hartanya, lalu dijual semua tuh non cash asetnya, dan ternyata yang terjual itu cuma beberapa saja, artinya tidak cukup untuk membiayai atau melunasi semua kewajibannya. Gitu. Nah, maka dari itu si perusahaan ini pun juga bisa dinyatakan untuk dapat dilikuidasi atau dibubarkan.
Dan yang terakhir karena dicabutnya izin usaha. Nah, ini biasanya mirip-mirip dengan yang C ya. Biasanya ini terjadi karena adanya pelanggaran hukum tertentu. Misalnya suatu perusahaan tambang gitu ya, dia melakukan kegiatan eksplorasi dulu nih, mencari sumber tambang gitu ya. Nah, ternyata dalam kegiatan eksplorasi tersebut si perusahaan ini dia membuang limbah yang tidak sesuai dengan peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Nah, oleh Kementerian Lingkungan Hidup bisa nih dilakukan izin pencabutan izin usaha dari perseroan ini gitu ya, sehingga perseroan ini juga bisa hal tersebut bisa mengakibatkan perseroan ini akhirnya dilikuidasi. Nah, itu ya. Jadi ada kira-kira ada 6 penyebab terjadinya likuidasi perseroan sebagaimana yang diatur di negara Republik Indonesia. Untuk di negara lain saya kurang paham, namun kita fokus saja untuk pembahasan kita ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang di sini. Kemudian pasal berikutnya adalah pasal 143, di mana di sini dinyatakan bahwa pembubaran perseroan itu tidak mengakibatkan perseroan tersebut kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Jadi untuk apabila suatu perusahaan yang dijatuhi putusan untuk likuidasi, maka meskipun perusahaan tersebut menghentikan seluruh operasi bisnis biasanya, namun si perseroan ini masih merupakan suatu badan hukum, gitu ya. Statusnya masih suatu badan hukum. Maka apabila terdapat kewajiban yang terkait dengan status badan hukumnya tersebut, misalnya kewajiban untuk pembayaran pajak, gitu ya, ada PPh badan. Nah, misalnya dia punya PPh badan yang terutang. Nah, maka dalam proses likuidasi PPh ini pun juga harus diselesaikan gitu. Maksudnya seperti itu ya, salah satu contoh dari pasal 143 ini. Nah, saya lanjutkan terlebih dahulu untuk tim pembantu gitu ya, pembantu perseroan atau tim yang membantu perseroan dalam mengurusi proses likuidasinya. Nah, di sini kita kenal ada 2 aktor yang bisa melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah likuidator dan yang kedua adalah kurator. Nah, meskipun kedua pihak ini ya itu sama-sama mengurusi perihal likuidasi, ternyata ada loh kondisi-kondisi tertentu di mana proses likuidasi itu akan menjadi tanggung jawab likuidator. Dan ada juga kondisi-kondisi yang lain yang menyebabkan likuidasi ini diurusi oleh si kurator. Nah, kita lihat definisi dari likuidator dan kurator. Nah, di sini saya ambil dari Klinik Hukum ya. Jadi infografis ini saya ambil dari sini, Klinik Hukum Online. Kita perhatikan untuk yang pertama, likuidator. Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi untuk mengatur dan menyelesaikan harta atau budal perseroan pada saat terjadi pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS atau karena jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam AD-nya berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga. Jadi kalau misalnya suatu perseroan itu dilikuidasi dengan alasan-alasan yang demikian, maka pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membereskan masalah likuidasinya adalah likuidator. Nah, untuk pelaksanaan tugasnya, likuidator ini bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Jadi dia bertanggung jawab ke RUPS atau pengadilan. Sebaliknya, kalau kurator, dia merupakan balai harta peninggalan atau orang perseorangan. Jadi kalau di likuidator ini biasanya perseorangan, kalau kurator ini bisa suatu badan usaha gitu ya, atau orang perseorangan. Jadi ada orang pribadi, mungkin saja orang pribadi, mungkin saja suatu badan usaha gitu ya, yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Jadi kurator ini bertugas untuk membantu likuidasi apabila si perusahaan tersebut dinyatakan pailit, gitu ya.
Kemudian kurator ini dalam tugasnya akan bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi perseroan akibat debitur dinyatakan pailit. Jadi demikian ya, ada perbedaan nih ternyata antara likuidator dan kurator dalam penyelesaian masalah likuidasi perseroan. Bisa dilihat dari penyebab terjadinya likuidasi dan bisa juga dilihat dari kepada siapa si pihak tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. Nah, sampai sini silahkan teman-teman apabila ada yang ingin didiskusikan. Tadi ada pengenalan beberapa istilah gitu ya, equity insolvency, bankruptcy, kemudian likuidasi dan pailit, dan aspek hukum likuidasi serta tim yang membantu proses likuidasi. Silakan. Ibu izin bertanya. Silakan, siapa ini? Diva, Bu. Silakan, Diva. Untuk perihal insolvensi ini, itu yang menentukan perusahaan itu insolvensinya equity atau bankruptcy itu pihak perusahaannya sendiri atau siapa ya, Bu? Iya, perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan bisa aja memutuskan bahwa oh kami belum bankruptsi nih, insolvensinya kami masih equity gitu, Bu. Oke, tentunya tadi seperti yang saya sampaikan ya Diva, bahwa kalau misalnya equity insolvency ini terjadi terus-menerus, maka perusahaan tersebut bisa ada dalam kondisi bankruptcy insolvency. Nah, untuk equity insolvency dan bankruptcy insolvency yang tadi Diva bilang, itu sebetulnya memang ada dalam ranahnya si perusahaan. Namun apabila perusahaannya itu berkelit, kayak tadi Diva juga sampaikan, itu bisa saja krediturnya yang mengajukan kebangkrutan perusahaan tersebut gitu, yang menyatakan si perusahaan ini berada dalam kondisi bankruptcy insolvency. Tentunya kreditur tersebut harus membawa bukti-bukti yang valid ya, kenapa dia bisa bilang bahwa si perseroan ini ada dalam kondisi bankruptcy insolvency gitu. Nanti akan diadu sama nanti bukti keuangan milik kreditur itu nanti akan diadu sama bukti keuangan yang diajukan oleh perseroan. Kenapa kamu bilang kok kamu bukan dalam keadaan bankruptcy insolvency, tunjukkan buktinya gitu ya. Nanti kedua bukti itu diadu, mana yang lebih valid itu yang akan menentukan si kondisi si perusahaan tersebut apakah bankruptcy insolvency atau tidak. Seperti itu, Diva. Oke, baik, terima kasih, Bu. Siap, sama-sama. Oke, baik, saya lanjut ya ke berikutnya mengenai tata cara likuidasi. Ini pun juga saya ambil dari Undang-Undang Perseroan ya, nomor 40 tahun 2007. Nah, ini ada 5 tata cara likuidasi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal kelas, bahwa dalam likuidasi perseroan ini, itu tidak semudah kita likuidasi persekutuan, gitu ya, karena si pemilik saham atau pemilik perusahaannya itu kan ada banyak orang, banyak pihak gitu ya. Maka di sini untuk mengurus atau menjamin proses likuidasi yang lancar, itu dibutuhkan tata cara formilnya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar jualan aset, kemudian untung rugi dari jualan aset tersebut diatribusikan ke masing-masing mitra, lalu bayar kreditur, lalu bagi-bagi hasilnya ke mitra. Tidak semudah itu gitu ya. Ada beberapa tata cara yang sudah diatur dalam undang-undang yang memang harus diikuti. Untuk tahap yang pertama, tata cara yang pertama, yaitu pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Gitu ya. Nah, di sini perseroan memang pada awalnya, misalnya berdasarkan keputusan RUPS gitu ya. Nah, si perseroan itu mengajukan ke pengadilan pengajuan likuidasi perseroan tersebut. Nah, oleh pengadilan nanti akan dievaluasi. Kalau misalnya oke, nanti baru masuk ke yang pertama ini, pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditur mengenai pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia. Jadi tadi perseroan lapor ke pengadilan gitu ya, kemudian saya mau dilikuidasi gitu ya, terus pengadilan bilang oke nanti likuidasi akan
dilakukan. Nah, pada tanggal jatuhnya putusan pengadilan tersebutlah tanggal resmi si perusahaan ini berada dalam proses likuidasi. Dan oleh karenanya pengadilan ini akan menunjuk nih likuidator yang akan membantu urusan likuidasi. Likuidator pun sebetulnya juga bisa ditunjuk oleh RUPS ya, seperti tadi di penjelasan yang sebelumnya. Jadi memang pada tahap 1 ini sudah ada nih likuidator atau kurator yang membantu perseroan dalam urusan likuidasinya. Jadi dia harus mengumumkan mengumumkan atau memberitahukan pembubaran perseroan tersebut ya di surat kabar biasanya. Kemudian yang kedua itu tentang pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Kewajiban likuidator atau kurator di sini gitu ya, dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi dilakukan yang pertama mencatat dan mengumpulkan kekayaan dan utang perseroan. Jadi perseroan yang sudah dinyatakan untuk dilikuidasi, dia harus menyerahkan hak penguasaan aset dan liabilitasnya kepada tim likuidasi. Ya, tim likuidasi itu bisa likuidator, bisa kurator, tergantung pada alasan kenapa perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, setelah tim likuidasi itu menerima hak untuk pengelolaan aset tersebut, maka dia melakukan pencatatan dan pengumpulan apa saja sih yang menjadi harta atau aset, berikut juga utang dari perseroan yang harus dilikuidasi tersebut. Kemudian yang kedua, dilakukan pengumuman surat kabar dan berita negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian hasil likuidasi. Nah, gitu ya. Jadi di saat dia mencatat dan pengumpulan kekayaan, nah berikutnya dia akan melakukan penghitung-hitungan dari daftar kekayaan yang diberikan itu berapa saja yang digunakan untuk membayar kreditur-kreditur gitu ya. Dan apabila masih ada sisanya, maka berapa yang akan dibagikan ke masing-masing pemegang saham. Nah, hal-hal yang demikian ini akan dia umumkan sesuai dengan poin yang kedua di sini. Lalu yang ketiga adalah membayar berdasarkan hasil-hasil hitungan tersebut gitu ya, itu kita realisasikan dalam poin yang ketiga ini, dilakukan pembayaran terlebih dahulu kepada para kreditur. Itu juga mirip ya dengan apa yang kita pelajari di persekutuan, bahwa yang memiliki prioritas pertama pengembalian kas itu adalah kreditur. Kemudian yang keempat, membayar sisa hasil likuidasi kepada para pemegang saham. Oke, jadi ini juga sama dengan persekutuan, mitra itu hanya dapat pengembalian kas apabila terdapat sisa kas setelah persekutuan membayar lunas semua hutang-hutangnya. Kemudian yang kelima, dia juga tim likuidasi ini juga melakukan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Misalnya kalau ada biaya-biaya yang terkait yang harus dibayar pada saat likuidasi, maka tim likuidasi ini akan menggunakan harta kekayaan dari perusahaan tersebut untuk melakukan pembayaran beban tersebut. Itu bisa dimungkinkan. Kemudian jika likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaannya, berarti insolvent ya, nggak solvent nih. Aset lebih kecil daripada utangnya, maka likuidator wajib mengajukan permohonan pilot perseroan. Gitu. Jadi apabila di sini nih, tahap yang pertama di sini, apabila dia melihat bahwa si asetnya itu lebih rendah daripada utang-utang perseroan, maka dia likuidator ini bisa melakukan pengajuan permohonan pilot perseroan ke pengadilan niaga. Lalu hal ini normalnya seperti ini ya, harusnya ya. Nah, tetapi apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain atau semua kreditur dan semua kreditur yang diketahui identitas dan alamatnya itu tidak setuju gitu ya bahwa ini tuh pilot, perseroan itu pilot, maka
pemberesan itu akan dilakukan di luar kepailitan. Nah, biasanya kalau kreditur-kreditur ini lebih cenderung pada apabila si perseroan ini pailit gitu ya. Kalau pailit maka dia akan lebih mendapatkan kepastian hukum terkait dengan pembagian harta kekayaan si perseroan tersebut. Lalu yang ketiga, setelah tadi pencatatan, lalu bagi-bagi harta kekayaan, yang ketiga adalah di sini dibuka kesempatan bagi para kreditur gitu ya untuk mengajukan keberatan. Kreditur dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran perseroan. Jika pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, maka kreditur ini dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal penolakan. Nah, di tahap ini tadi misalnya si likuidator dia akan mengumumkan rencana pembagian gitu ya, pembagian kekayaan hasil likuidasi. Nah, apabila terdapat kreditur yang keberatan terhadap hasil pengumuman tersebut ataupun hasil pembagian harta kekayaan tersebut, dia bisa mengajukan permohonan untuk keberatan gitu ya. Nah, lalu likuidator akan menerima pengajuan keberatan tersebut dan akan melakukan verifikasi gitu ya. Nah, dia dikasih waktu 60 hari nih kreditur ini untuk mengajukan keterlambatan tersebut. Mengajukan keberatan tersebut. Nah, apabila nanti ternyata oleh likuidator itu ditolak permohonannya, maka si kreditur ini bisa melakukan banding gitu ke pengadilan negeri untuk penyelesaian piutang miliknya. Poin yang keempat atau tahap yang keempat adalah pertanggungjawaban likuidator. Apabila tahap 1 sampai tahap 3 sudah selesai, gitu ya, sudah tidak ada lagi kasus keberatan oleh kreditor, maka likuidator ini boleh mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya. Atau misalnya di sini yang ditunjuk adalah kurator karena terkait dengan kepailitan, maka kurator tersebut juga akan menyampaikan pertanggungjawabannya kepada hakim pengawas. Dan yang kelima, nah setelah kegiatan tersebut atau pertanggungjawaban tersebut sudah diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas, maka akan dilakukan pengumuman hasil likuidasi. Kalau yang di sini kan pengumuman proses likuidasi gitu ya, pengumuman bahwa si suatu perseroan itu dinyatakan bubar gitu atau dinyatakan likuidasi. Kalau yang di sini pengumuman hasil likuidasi yang telah dilaksanakan. Likuidator wajib memberitahukan kepada kementerian dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator. Jadi kalau misalnya si likuidatornya ini udah selesai tugasnya gitu ya, sampai tahap 4 ini, maka RUPS ini akan memberikan akan merilis gitu ya si likuidator ini, menyatakan bahwa tugasnya sudah diselesaikan gitu. Nah, dalam tahapan yang di sini maka bisa tuh diumumkan hasil likuidasinya seperti apa. Oke. Nah, hal ini pun poin yang kelima juga berlaku bagi kurator ya, apabila yang mengurus kepailitan tersebut adalah mengurus likuidasi tersebut adalah kurator. Oke, lanjut ke yang di sini tentang prioritas pembayaran klaim. Jadi tadi kan di tahap yang kedua di sini ada tahap pembayaran kepada kreditur ya. Nah, ternyata pembayaran pada kreditur pun juga ada tata caranya. Nah, tata caranya itu dinyatakan dalam peringkat. Ada peringkat 1 sampai dengan 4. Nah, di mana peringkat 1 ini memiliki prioritas yang utama dalam menerima harta kekayaan, gitu ya, harta kekayaan perseroan. Nah, peringkat 1 atau yang pertama dan utama ini akan diberikan kepada klaim yang dijamin dengan hak gadai atau agunan yang valid. Gitu ya. Jadi ada beberapa pinjaman-pinjaman gitu ya yang mensyaratkan adanya jaminan gitu ya dengan hak gadai. Nah, kalau dinyatakan dengan jaminan dengan hak gadai, maka utang tersebut atau kreditor tersebut atau klaim tersebut yang akan mendapatkan prioritas pertama, peringkat 1.
Kemudian peringkat yang kedua itu dibayarkan atau diberikan kepada klaim prioritas namun tanpa jaminan. Nah, biasanya itu terkait dengan biaya administrasi selama pengurusan kepailitan, lalu klaim yang terjadi antara tanggal ketika kegiatan pilot dilayangkan hingga putusan pilot dan penunjukan kurator, atau misalnya klaim yang terjadi antara tanggal ketika kegiatan likuidasi dilayangkan hingga putusan likuidasi gitu ya, dan penunjukan likuidator. Kemudian klaim berupa gaji, upah, komisi yang seharusnya dibayarkan dalam waktu 6 bulan sejak putusan pilot atau putusan likuidasi. Kemudian klaim untuk pesangon atau pensiun karyawan. Nah, ternyata hak karyawan di sini itu mendapatkan prioritas yang tidak terakhir ya. Dia mendapatkan prioritas yang kedua dalam pembayaran harta perusahaan yang sedang dalam likuidasi. Kemudian klaim individual dalam bentuk sewa, pembelian, atau uang muka yang dibayarkan, namun jasa atau barang itu belum diserahkan kepada pembeli atau pelanggan. Dan yang terakhir, klaim berupa kewajiban pajak, cukai, bea masuk, atau pungutan lain dari negara yang masih belum dibayar. Ini juga masuk ke peringkat kedua. Nah, dinyatakan bahwa urutan yang di sini, urutan klaim yang di sini itu tidak menunjukkan urutan prioritas ya. Jadi 6 item yang berada dalam peringkat 2 ini memiliki prioritas yang sama rata, seperti itu. Nah, masalahnya nanti mungkin teman-teman akan nanti kita akan sama-sama lihat di ilustrasi di mana ada kondisi bahwa kas yang tersisa untuk membayar klaim yang di sini itu tidak sepenuhnya tidak 100% ada. Nah, itu nanti bagaimana penyelesaiannya itu yang juga akan kita bahas dalam ilustrasi ya supaya lebih jelas. Artinya, meskipun kasnya sedikit, meskipun kas yang ada untuk membayar klaim peringkat 2 itu sedikit atau tidak mencukupi, maka masing-masing kreditur di sini akan mendapatkan pengembalian, namun pengembalian tersebut tidak 100%. Gitu ya. Nominalnya itu akan bergantung pada proporsi jumlah kas yang tersedia terhadap utang yang ada. Gitu. Jadi semuanya dipastikan akan mendapatkan pengembalian, namun tidak 100% apabila kondisi kas perusahaan itu yang tersisa lebih kecil daripada jumlah klaim yang ada di peringkat di sini. Kita lanjutkan ke peringkat 3, dia merupakan klaim non-prioritas tanpa jaminan, merupakan klaim legal yang sudah jatuh tempo, klaim legal yang pengajuannya terlambat, klaim legal seperti denda, sanksi, dan pembatalan, lalu klaim berupa beban bunga atau utang klaim prioritas namun tak berjaminan. Nah, di sini untuk yang klaim legal yang pengajuannya terlambat itu bisa jadi yang berasal dari sini ya, keberatan dari kreditor apabila ternyata dia mengajukan keberatan tersebut lebih dari 60 hari terhitung. Itu apabila dikabulkan oleh likuidator, maka hutang tersebut akan menjadi klaim non-prioritas dan tanpa jaminan di peringkat 3 ini. Nah, sama halnya dengan peringkat kedua, ya peringkat yang ketiga di sini kan itemnya juga banyak. Nah, mereka juga memiliki klaim yang sama gitu. Nah, jadi kalau misalnya kasnya berkurang gitu ya, nggak cukup, maka mereka akan mendapatkan pengembalian namun tidak 100%, menyesuaikan dengan kondisi kas yang ada. Lalu peringkat yang terakhir, 4, yaitu sisa aset diserahkan kepada pemegang saham lama sebagai pemilik perusahaan. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga di BIMS, itu juga ada peringkat-peringkat yang demikian ini, namun untuk item-itemnya memang tidak sama ya, karena memang kita BIMS kan di US ya, US based. Karena peraturan atau perundang-undangan di US itu beda ya dengan yang di Indonesia, maka item-itemnya kalau teman-teman lihat lebih detail itu juga akan ada perbedaan. Ya, untuk AKL 2 kita pakai yang di sini ya teman-teman ya, yang sesuai dengan hukum di negara kita saja. Nah, ini saya lanjutkan yang terakhir sebelum nanti tanya jawab berikutnya. Untuk prioritas pembayaran klaim, nah di sini, nah ternyata juga ada urutannya gitu kan ya. Nah, urut-urutan yang sebetulnya yang normal itu kan sebetulnya peringkat 1, kalau ada sisa ke peringkat 2, ke peringkat 3 dan 4 gitu ya. Nah, tapi di sini apabila yang terjadi di sini gitu ya, itu hasilnya ternyata tidak sama atau tidak sesuai, maka
teman-teman bisa menggunakan bagan yang di sini. Yang pertama, kita melakukan pembayaran kepada peringkat 1, gitu ya. Peringkat 1 klaim peringkat pertama. Nah, di sini kurator atau likuidator itu menjual seluruh aset yang dijadikan jaminan. Ya, tadi kan yang klaim peringkat pertama adalah klaim yang dijamin dengan hak gadai atau agunan yang valid. Nah, di pembayaran peringkat 1 di sini, kurator atau likuidator dia akan menjual aset yang dijadikan jaminan. Jadi konversi non-cash aset menjadi cash gitu ya. Nah, lalu kita evaluasi setelah dilakukan pembayaran tunai ke peringkat 1, apakah masih ada sisa cash atau tidak. Kalau misalnya ada sisa cash gitu ya, atau hasil penjualan itu lebih besar daripada klaim peringkat 1, kalau misalnya jawabannya iya, maka cash tersebut juga bisa digunakan untuk melakukan pembayaran peringkat kedua. Sisa penjualan aset setelah dibayarkan ke peringkat 1 itu bisa digunakan untuk membayar peringkat 2. Nah, apabila ternyata hasilnya tidak mencukupi atau hasilnya tidak lebih besar daripada klaimnya, maka sisa klaim dari peringkat 1 di sini, ya, misalnya nih peringkat 1 klaimnya 200.000, tetapi setelah penjualan aset, gitu ya, asetnya cuma laku 150.000. Jadi masih ada kekurangan 50.000 untuk peringkat 1. Nah, maka 50.000 tersebut atau kekurangan dari peringkat 1 tersebut akan bergabung dengan klaim yang ada di peringkat ketiga. Gitu. Jika hasil penjualan lebih kecil daripada klaim peringkat 1, maka sisa nilai klaim peringkat 1 akan dimasukkan ke peringkat 3, menjadi klaim non-prioritas dan tidak dijamin. Untuk alasannya saya juga kurang paham ya, kenapa dia langsung gabung ke peringkat 3. Itu kenapa nggak peringkat 2 gitu ya. Cuman kita ikuti saja di sini aturan mainnya. Oke, apabila di sini masih kurang cash-nya, maka kekurangan tersebut akan jatuh, akan turun, bergabung bersama liabilitas yang lain atau klaim-klaim yang lain yang ada dalam peringkat ketiga. Oke. Dalam klaim prioritas 2 dan 3, rincian dalam klaim tersebut tidak